Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan insyaallah lanjutkan dengan ta'lim rutin malam Ahad. Semoga niat dan langkah kita menjadi catatan amal soleh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Ustadz Syahidi, sarjana agama. Kita doakan semoga beliau dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan ilmunya dan insyaallah kita mendapatkan manfaat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi uswatun hasanah dan insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah sama-sama kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Insyaallah dengan wasilah dari suratul Fatihah apa yang menjadi niat baik kita Allah ridho, Allah kabulkan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Ustaz Syahidi, tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Alladzi addal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa safiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, insyaallah kita semua calon jamaah salat isya, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Allah pertemukan di tempat mulia ini dalam agenda mulia. Kita selalu berharap Allah tetap memuliakan kita. Amin. Sampai wafatnya kita dalam keadaan mulia. Husnul khatimah. Tema taklim kita tentang al-aqidah wa waqi'ul hayah, akidah dan realita kehidupan, realitas kehidupan. Di mana tema akidah sebagaimana kita pahami bersama, akidah itu kan kami kata aqoda itu aqoda itu uqdata akidata, artinya adalah aradku, al-wa'du, al-qasam, al-jazmu, wal-ima. Jadi secara bahasa memiliki arti ikatan, juga memiliki makna al-ahdu, janji, sumpah, dan keyakinan atau al-iman. Secara istilah, akidah itu adalah para ulama kita menyebutkan makna akidah adalah al-umurul lati tusaddiqu bihan nufus, yaitu perkara yang dibenarkan oleh jiwa, wa tatma'innu ilaihal qulub, dan hati tenang terhadapnya, wa takunu yakina inda asabiha la syak fiha wala roib. Jadi keyakinan yang mendarah daging, pada diri seseorang yang tidak ada sedikit pun ada rasa keraguan. Akidah ini sesungguhnya semakna dengan kata sebenarnya sisi bahasa al-iman, keyakinan. Di mana wilayah akidah adalah dari keyakinan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rusul-rusul Allah, dan kepada hari akhir dan qadar. Hakikat kalau kita bicara keimanan adalah akidah adalah berbicara keimanan itu sendiri, di mana merupakan sesuatu yang sangat penting. Begitu pentingnya dikatakan ini adalah ahla syai' fi hadhil hayat, satu kekayaan yang termahal dalam kehidupan, melebihi apapun saja yang kita punya masuk hidup kita. Jadi kalau kita bicara akidah, ini bicara hal yang sangat penting. Begitu pentingnya, harganya sangat begitu mahal dalam kehidupan.
Orang-orang yang tidak beriman, mereka memahami satu kekayaan yang menjadi kebanggaan bagi mereka adalah sesuatu yang nampak dalam jumlah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut terkait dengan kekayaan yang jadi kebanggaan mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjelaskan gimana orang-orang yang tidak beriman di saat satu yang dibanggakan kekayaan. Bisa jadi kekayaan yang digambarkan itu adalah kekayaan yang disebutkan oleh Allah, kekayaan berupa emas. Dikatakan emas itu sebesar sepenuh bumi ini. Jadi bumi isinya emas. Ternyata itu tidak ada artinya dibanding kenikmatan iman yang ada. Aina dalil? Nah, ini sering kita baca, hanya mengulang saja. Saya kira jamaah sudah sering baca ayat ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, orang yang kafir, dan wa matu, dan matinya dalam keadaan wahum kufar, mereka dalam keadaan kafir. Ini disebut istiqomah dalam kekafiran. Jadi ada istiqomah dalam kekafiran. Kafir istiqomah lagi sampai mati. Jadi tetap di jalan kekafiran, ketidakberimanannya. Kalau kita istiqomah dalam keberimanan. Hanya orang istiqomah yang benar itu adalah orang yang al-iltizam di ta'alimiddin, tetap dia iltizam, komitmen, konsisten dalam agama yang diridhoi Allah, agama Islam, dinul haq. Orang yang tidak beriman mati dalam kekafiran, sekiranya ya disebut kata fala yuqbala, maka tidak akan diterima min ahadihim, di antara mereka, mil'ul ardi zahaba. Ya, jadi ada disebutkan dari sebagian mereka yang memiliki emas sepenuh bumi, walawif tadabi, sekiranya mereka hendak ingin menebusnya dengan kekayaan yang ada, walaupun memang tidak ada yang punya kekayaan sebanyak ini. Ya, betul nggak Pak Haji? Betul. Ada nggak orang punya kekayaan emas sepenuh bumi? Oh. Ada nggak Pak? Bukan emas gelondongan, Mas Sahidin kan itu. Emas gelondongan, bukan emas sepenuh bumi. Bumi isinya emas. Ya. Jadi Allah SWT menyebutkan real, nah, agar jadi pelajaran tuh. Tapi apa kata Allah? Fala yuqbala, maka tidak akan diterima di antara mereka sekiranya ingin menebus dari kekayaan sebanyak itu. Maka lan tidak akan. Yuqbala ada bentuk fi'il mudhari. Jadi sesuatu yang berlangsung terus menerus, sekarang dan akan datang. Coba kurang apa? Langkah tidak akan, dan yukbala terus menerus tidak akan. Bala. Jadi nggak mungkin. Dan kelak di akhirat disebutkan mereka mendapatkan azab yang pedih dan tiada bagi mereka wa malahum min nasirin, tiada bagi mereka penolong. Jadi sesuatu yang dibayangkan di dunia, kekayaan tidak ada artinya.
Dari ayat ini menjelaskan kepada orang yang tidak beriman apa yang jadi kebanggaan mereka tidak ada artinya. Berarti kekayaan iman itulah yang paling berharga. Oleh karena itu tema taklim kita pembahasan yang penting apa? Sangat penting. Jamaah, jamaah, sangat penting ya. Ya. Kemarin kan pendekatannya waktu, ya. Waktu Isya selesai. Jadi bukan pendekatan materi, pendekatan waktu. Selesai waktu, selesai sudah kan gitu. Tapi bagaimana ya akidah keimanan ini ya, dalam realita kehidupan kita ya, bisa bahasanya klop, matching ya. Karena ada munasabah yang sangat kuat. Baik makna waqi'i di sini ya, realitas orang yang akidahnya lurus, akidahnya benar, imannya benar, tentunya akidah al-islamiyah yang dimaksud ya, akidah Islam, akidah yang lurus, bukan akidah yang batil, akidah yang sesat ya. Realitanya seharusnya apa dalam kehidupan ya, itu yang akan kita bahas seharusnya begitu. Kalau imannya benar, akidahnya lurus, pasti realitas kehidupannya seperti ini. Tapi ketika kita melihat kenyataan dalam kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa negara, bahkan umat ini tidak sesuai, berarti bukan janji Allah Subhanahu wa taala yang salah, kita dalam akidah keimanan yang perlu masih diperbaiki. Saya kira sampai di sini sepakat jemaah. Nggak sepakat, nggak enak kita. Maksudnya sepakat pasti. Sepakat. Jadi kalau ada orang beriman yang benar, kok tidak sesuai realitas kehidupannya dengan sesuai dengan apa yang jadi jaminan Allah bagi orang-orang yang akidahnya lurus dan benar, berarti perbaiki kita realitas kehidupan kita, waqi'i dalam kondisi diri kita, keluarga, masyarakat kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita ungkapkan dalam diri kita betapa sesuatu yang penting dalam kehidupan kita harus mendapat perhatian yang penting pula. Kalau kita lihat dalam al-khiwar, al-khiwar itu apa? Al-khiwar itu apa? Kedelai. Hah? Kedelai. Khiwar. Keledai bukan? Keledai. Bukan. Khiwar itu bahasa kita dalam percakapan, pembicaraan, perbincangan. Oh. Khiwar. Khiwar. Bahasa Arab. Bukan makhluk. Oh, khiwar bukan dalam keledai. kitabnya Said Sabiq Al-Aqidah Al-Islamiyah ada percakapan yang menarik Rasulullah dengan sahabat Al-Haris, Al-Haris ya. Sebenarnya sahabatnya namanya kalau lupa ya dibuka ya. Namanya siapa? Ada yang tahu sahabat namanya? Sahabatnya? Cara manja dan lupa, apalagi jamaahnya. Ini pentingnya catatan ya Pak ya. Iya. Untung nggak lagi khotbah Jumat, tunggu jamaah saya buka dulu. Kalau tas yang begini kan enak bisa lihat ya Kak. Nah, apa percakapan? Ya, percakapan dan jawabannya menarik. Ya, ketika Rasulullah bertanya pada seorang sahabat yang bernama ya namanya Al-Haris bin Malik Al-Ansori radhiyallahu anhu. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Haris?" Bagaimana kabarmu pagi ini? Itu pun jawabannya menarik. Kalau kita ditanya begitu, jawabannya apa kira-kira Pak? Sehat. Sehat. Tapi apa jawabannya? Asbahtu mu'mina. Pagi ini
saya benar-benar beriman. Subhanallah. Jadi yang jadi jawaban adalah imannya, keyakinannya. Masya Allah. Mulai besok pada berubah nih kalau ditanya ya. Kan biasanya kalau yang jadi percakapan sehari-hari sesuatu yang memang masih penting. Orang yang banyak nanya tentang poligami pasti pengen poligami. Coba aja. Bercandanya itu lagi, mesti tahuan ya. Ini betapa pentingnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita lihat pengalaman empiris. Ya, empiris itu apa bahasa kita? Ngomong nggak tahu artinya. Empiris apa? Empiris itu apa? Disuruh mikir nih. Eksak. Eksak atau sesuatu yang real terjadi. Setuju gak nih bahasa saya? Kalau enggak saya paksa. Harus terjadi pada sebuah kenyataan bahwa akidah iman yang benar itu akan menjadikan realita dalam kehidupannya sebagaimana janji Allah. Allah pasti akan berikan kepada orang yang imannya benar, akidahnya bersih, akan diberikan oleh Allah al-iman, al-aman. Sebagaimana akar kata iman itu aman. Apa aman? Rasa aman, tenang. Kenapa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji pasti akan turunkan ketenangan. Pasti. Pada siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, kita pribadi, keluarga, masyarakat tidak ada ketenangan, keluarga nggak tenang, padahal istri namanya Sakinah. Sakinah kan ketenangan. Ibu Sakinah. Kata suaminya, kenapa nggak tenang? Karena belum ada istri yang kedua namanya Mawadah. Udah dua masih ribut aja karena belum ada yang ketiga, Warohmah. Nah, itu pakainya tafsir jalan lain. Kenapa? Berarti akidah keimanan yang dipertanyakan karena latihan kehidupannya seperti itu. Ini sama sekalian. Mana janji Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah bacakan sebenarnya prolog ayatnya. Di prolog di pembukaan kita baca walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Bahkan apa? Liyazdadu imana ma imanihim. Allah akan tambahkan dari iman yang sudah ada kepada mereka. Mohon maaf, selama ini orang dalam realita kehidupannya kalau ditambah sesuatu pasti senang. Senang nggak? Tambah harta, senang nggak Pak? Padahal harta sekarang kan cuma angka doang, senang nggak? Jujur dijawab jujur. tambah sesuatu pasti senang Pak ya? Sesuatu yang baik. Ya sesuatu yang baik. Ya, tambah anak, tambah cucu, tambah istri. Ya? Alhamdulillah. Ini teori doang, ngomong doang. Tambah sesuatu pada sesuatu. Besar tambah jabatan, tingkatannya, di perusahaan atau dimanapun dia instansi pemerintah naik jabatannya, senang. Tapi adakah perasaan pada diri kita sesuatu yang lebih dari itu semua? Tambahan yang diberikan oleh Allah pada diri kita, keimanan. Ada nggak perasaannya ada pada diri kita? Mana terasa suatu tambahan keimanan? Kan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu fit ta'ah wa yanqusu fil maksiyah. Kondisi saat kita melakukan satu dalam ketaatan, di situ merasakan ada rasa senang. Mohon maaf nih, rasa senang dalam melakukan itu pertanda luar biasa. Mohon maaf nih, orang yang lomba baca Quran, lomba tilawatil Quran, MTQ ya, musabaqah tilawatil Quran, tilawah. Ini tilawah beneran, bukan tidur di lantai bawah, tilawah. Prosesi dia saat melakukan, senang yang dirasakan
saat menerima hadiah apa saat dia baca Al-Quran? Ya nggak tahu Pak Ustadz, kalau dia lomba saya tanya sama saya. Kira-kira mana proses yang dirasakan nikmatnya sisi mana Pak? Saat membaca. Jawab. Harusnya seperti itu. Iman. Ada nggak rasa kenikmatan? Kan ziyadatu fit ta'ah. Aziyadah fit ta'ah, dalam ketaatan, dalam proses kita melakukan ketaatan itu. Dalam ibadah sholat, kira-kira kita rasa senang, merasa nikmat saat sholat apa selesai sholat Pak? Jujur dijawab ini. Sudah lepas sudah. Ya Allah, ini merasakan kenikmatan ini luar biasa. Allah tambahkan nikmat keimanan kepada mereka dari nikmat sudah ada. Ini kan ayat lain dalam konteks peperangan sesungguhnya. Nanti ada pasukan Allah yang datang, ya, pertolongan Allah datang kepada orang-orang yang beriman. Dengan ketenangan tambahnya iman, yakin tambahkan iman. Ini realita kita seperti apa kira-kira? Ini mohon maaf nih. Jamaah. Kalau kita mohon maaf prosesi saat kita dalam ketaatan, terasa hambar, tiada kalimat. Dan ini ada sesuatu. Ini mohon maaf sederhana sebenarnya. Cuman bisa kita rasakan. Kehidupan keluarga kita, keluarga masyarakat kita, bahkan bangsa dan bernegara. Ayat lain juga ada katakan dalam Al-Quran waladzi diramel. Ya, ayat mohon maaf surat Al-An'am ayat 82. Sering kita baca ya itu. Ya. Alladzina amanu. Udah dikutupan. Gimana bunyinya? Ayat 82. Udah dikutupan saya. Ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya dijaga, tidak dicampur adukan dengan kezaliman. Berarti imannya bersih nggak Bapak-Bapak? Bersih. Tanpa ada noda, bidzulmin maknanya memang para ulama kita menafsirkan ayat ini bidzulmin, ya, disebutkan di surat ada korelasi tafsir Quran bil Quran ketika Luqman menasihati putranya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Artinya tidak boleh ternodai dengan kesyirikan sedikit. Bersih. Apa janji Allah? Allah akan berikan kepada mereka rasa aman. Jadi kalau Pak kita keluarga belum aman, belum ada ketenangan bermasyarakat bangsa negara ini, ya pasti ada sesuatu. Ini realita. Waqi itu realita, bisa maknanya waqinya kekinian yang kita bisa rasakan. Muhtadun wahum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk. Dan kalau kita lihat contoh ya keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda ya Ashabul Kahfi. Para pemuda Ashabul Kahfi yang mereka kondisinya terancam kehidupan mereka. Terancam kehidupan mereka. Minoritas ya, lemah. Mereka akhirnya bertemu di mana? Di mana Pak? Dalam gua. Gua Kahfi. Betapa kuat keimanan mereka saat dihadapi kondisi seperti itu. Ingat Pak, inilah orang beriman. Menarik kalau kita lihat. Dan kenapa doa-doa yang keluar orang dalam kondisi seperti itu, anak muda. Ini sebenarnya anak muda kan orang tuanya orang tua. Kalau dalam kisah itu orang tua bukan biasa. Orang tua kalangan apa? Pejabat. Pejabat itu bukan pengangguran Jawa Barat, bukan. Di kalangan Jawa Barat, lingkungan istana Mas. Bangsawan kalau bahasa kita ya.
bukan bangsa di awan, Pak Haji, bangsa di awan. Tapi yang diminta sampai ke sana bukan kasur empuk, bantal, guling dan sebagainya. Karena kebiasaan mereka kan, masya Allah, fasilitas enak. Apa yang diminta? Dalam doanya apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang diminta apa? Bukan sesuatu yang secara mate sisi jasad fisik yang dirasakan kok biasa enak tuh, nggak minta penerangan apa dan sebagainya, tapi apa yang diminta? Nah, kasih sayang Allah agar tetap dibimbing, ya, rusda kata jalan yang dalam kebenaran tetap. Coba kira-kira kalau kita minta sesuatu dalam kondisi ini, maaf nih kita lo kali enggak, kita semua lah kita. Kan parameter iman yang lihat diri kita masing-masing kan. Saya nggak boleh nakar iman bapak-bapak. Ini bapak kayaknya iman lagi turun nih. Nah, yang paling tahu tentang diri kita kan, karena kita lagi drop nih. Kenapa? Lagi turun. Kenapa Pak nggak sholat? Waduh, lagi mual Pak Ustaz. Muales. Drop. Imannya lagi drop. Bisa merasakan diri kita kan? Allah, baca Quran juga males. Waduh. Lihat masjid aja bawahnya. Malas bener lah, down itu. Boleh kalau udah sampai drop, nauzubillah, jangan sampai ya. Makanya mas sekalian, inilah saat kondisi seperti itu, kira-kira apa yang dalam benak kita minta? Dalam tantangan iman yang dihadapi oleh diri kita, kira-kira apa yang diminta? Sederhana. Kalau dulu, mohon maaf nih, dulu kan ada, mohon maaf ya, contohnya sederhana sebenarnya. Dulu tuh Ustadz yang dari orang Betawi itu, siapa namanya? Dulu. Bukan Judin. Yang punya pesantren namanya. Antren yang baru orangnya nggak besar fisiknya, maksudnya kecil, ngomong kecil. Gak enak tuh ngomong fisik nih, nggak boleh. Itulah pokoknya itu. Ustadz sedekah kita kenalnya. Iya. Dia kalau bilang apa? Coba Bapak kalau naik kendaraan banyak kempes, yang diingat pertama kali Allah apa? Bengkel. Kira-kira jawabannya apa kita, Pak? Bengkel. Bengkel duluan ya? Iya. Bengkel mana ya bengkel? Pernah nggak kita sebut? Ya Allah, apa ya? Kenapa terjadi? Hikmah di balik ini sebenarnya apa? Pasti diingat bengkel dulu kan? Mohon maaf, bukan dari tingkat keimanan kita bawa pada rendah begini, bukan misalnya. Ini maksudnya ya cerminan diri kita lah ya. Mohon maaf nih, bukan berarti nggak boleh ingat bengkel loh Pak, ini salah lagi saya ngomongnya. Ya, artinya bagaimana kita kalau bandingkan dengan ini? Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya subhanallah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nih, nahnu naqussu alaika naba'hum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, di sini Pak, kami ceritakan kepada atas kamu Muhammad, alaika dhamir mukhatab yang maksud Rasulullah. Pelajaran buat kita semua sebagai umat Nabi. Apa? Ini berita, ini cerita besar bagi mereka. Ya, yang benar-benar terjadi. Bil haq itu benar. Jadi kisah Quran kisah pasti valid, pasti benar terjadi. Hanya kisah Quran memang ya tidak detail, mujmal, global. Tidak terjadi tanggal berapa, jam berapa itu kumpulnya. Ya. Ya Pak ya. Pak, woi, mau selesai nih, mau isya nih. Kenapa? Yang terpenting kisah dalam Al-Quran itu adalah pelajaran. Ya, saya ulang-ulang. Kitabul Quran adalah kitabul hidayah, kitab petunjuk. Ada hudalil muttaqin, ada hudalin nas. Bukan kitab sirah, bukan kitab sejarah. Kalau Allah SWT menyebutkan sesuatu, berarti kan penting itu. Kalau mungkin itu penting tanggal di mana terjadinya tahun berapa, itu penting, mungkin dicantumkan. Nggak, bukan kata mungkin, pasti dicantumkan. Sepakat ya Pak? Setuju. Harus sepakat. Ini kitab hidayah. Yang terpenting bagaimana kebenaran ini bagi mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Ya, apa jadi? Allah tambahkan kepada mereka apa?
petunjuk. Samping tambah iman, tambahkan petunjuk. Kita hidup sebagai pribadi, akidah yang lurus, akidah iman yang benar, pribadi kita akan ditambah iman. Dalam berkeluarga akan diberikan petunjuk jalan yang benar dalam kita berkeluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi Bapak semua sebagai pemimpin di sini, betul Pak? Pemimpin dalam keluarga. Keluarga kan bisa jadi istri dan anak, istri dan anak-anak, istri-istri dan anak-anak. Bisa dipahami Pak? Paham banget itu, paham. Bagaimana akan ditambahkan petunjuk oleh Allah? Kalau Allah kasih jalan, kasih petunjuk, tidak akan pernah dia kecuali selalu pada jalan yang benar. Ini jalma sekalian dimuliakan Allah. Lalu bagaimana kenyataan yang terjadi orang-orang yang beriman? Sebagaimana terjadi di masa Umar. Ini contoh. Seorang kalangan dari kelas bawah, ya lah, grassroots lah, rakyat jelata, penggembala kambing, Masya Allah. Penggembala kambing membuat Umar bin Khattab nangis. Kenapa? Ketika beliau kan tampilannya biasa, kirain bukan Amirul Mukminin, minta barang satu saja untuk ya dijual, kan majikan nggak tahu, betul. Bosnya nggak tahu, majikannya nggak tahu, tapi Allah, Masya Allah, Ainullah. Nangis Umar coba. Umar terkenalnya kan garang ya Pak ya. Garang itu apa bahasa kita garang? Bukan galak, garang. Tegas. Nah, gelarnya Al-Faruq kan? Al-Faruq gelarnya. Tegas lah. Hal hak batil itu tegas. Nangis. Tapi nangis kenapa? Luar biasa. Begitu jujur. Tahu dia betapa kekuatan iman yang ada pada diri seorang yang bahasa strata sosialnya begitu rendah, tapi imannya luar biasa. Bagaimana kalau ini dimiliki oleh pimpinan, leader yang paling tinggi? Luar biasa jemaah sekalian. Inilah iman jemaah sekalian. Nah, begitu juga bagaimana kalau kita belajar dari sosok manusia di setiap mendapatkan perintah tidak pernah sedikit pun bertanya dalam hati kenapa ini diperintahkan. Ingatkan kisahnya ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya. Udah pernah disampaikan di sini? Sudah belum? Sudah ya? Udah nggak jadilah. Diulang lagi aja. Oh, diulang lagi. Biar lebih ingat lagi. Ketika istrinya sama anaknya Ismail masih kecil kan ditinggal. Ketika ditanya, ya, kemana kau pergi wahai Ibrahim? Nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak mungkinlah seorang pimpinan dalam keluarga nggak sayang sama istri dan anak yang masih kecil, masih bayi. Nggak mungkin. Tapi begitu Allah amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan ini? Begitu itu. Apa jawabannya? Nah, baru bisa jawab tuh. Makanya Bapak nanti kalau pergi nggak ada pertanyaan ini nggak usah ngomong lagi, pergi aja udah. Apakah Bapak pergi karena Allah, perintah Allah? Oh, baru na'am dijawab. Nah, begitu juga kali bukan Ibrahim. Ini contoh yang realitanya nih. Memang ya sulit ya. Dihadapkan pada sesuatu perintah yang dalam logika kehidupan kita secara naluri kemanusiaan nggak mungkin lah. Karena nggak ada tanda-tanda kehidupan, Pak. Yakin nggak nih? Iya, iya. Kalau nggak yakin saya ulang lagi ceramahnya. Waduh. Masya Allah. Tapi gitulah. Kalau itu udah perintah Allah, nggak ada sanksi sedikit pun. Allah. Ini realitas kita dalam menjalani hidup. Tapi apa yang menarik lagi, istrinya juga bilang,
Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakannya. Istri kayak begini Pak, ya Allah. Kalau belum meninggal jangan dikubur istri bapak tuh, luar biasa. Udah azan ya? Ya Allah. Ini belum selesai lagi, masih banyak banget lagi. Ya baik, karena azan jadi sampai di sini ceramahnya ya. Masih banyak hal yang memang terkait dengan akidah dan realita kehidupan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah dan sekaligus bukti bagaimana kita orang-orang yang beriman memiliki akidah yang benar ya, untuk bisa mematuhi, untuk bisa menerima sikap dalam keadaan kondisi apapun, termasuk mohon maaf, tidak ada bagi orang yang beriman setiap melihat apapun yang menyapa dirinya, semuanya disikapi dengan baik sesuai harapan, bersyukur. Tidak sesuai harapan, bersabar. Kedua-duanya baik, bersyukur, ditambahkan nikmatnya, bersabar. Innama yafsabiruna ajruhum bighairi hisab, pahala tanpa batas. Jadi nggak ada yang mengecewakan bagi diri kita, sikap realitas dalam kehidupan kita ya, termasuk menghadapi kehidupan kita sekarang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya? Tidak ada. Saya yang nanya, saya yang jawab. Mewakili bapak-bapak, nggak ada yang nanya, udah azan masalahnya. Bukan begitu Pak? Ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan materi ini karena terkait dengan ahamiyatul akidah, sebenarnya juga butuh penjelasan yang lebih detail kelihatannya. Pentingnya akidah keimanan sangat penting. Saya kira itu Pak Haji. Baik. Nah, semoga bermanfaat, semoga bisa memperbaiki kualitas iman, kualitas kehidupan kita ya. Hidup sekali, mudah-mudahan ya bisa selalu yang terbaik dalam hidup kita sampai di penghujungnya kita layak nanti dipanggil khusus dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Siapa yang dipanggil itu? Ada jiwa tenang. Siapa yang punya? Orang-orang yang akidahnya lurus, orang beriman. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di surga, di akhirat dipanggil fadkhuli fi ibadi ya. Maka masuk ke dalam hamba-hambaku, fadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin Pak Haji. Amin. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Cukup Pak? Nggak ada yang jawab itu. Sebenarnya masih kurang ini karena kita tadi pendekatannya waktu Pak Haji. Pendekatannya waktu. Ya baik, mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustaz Syahidi yang telah memberikan mau'izatul hasanah, mengingatkan kita kembali tentang pentingnya iman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah dapat kita amalkan dalam sehari-hari. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan insya Allah bisa kembali bertemu dengan Ustaz Syahidi. Amin ya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.